Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan membahas Operasi Overlord. Operasi Overlord adalah nama sandi untuk pertempuran Normandia, operasi yang sukses diluncurkan oleh sekutu untuk menginvasi Jerman yang menguasai Eropa Barat selama Perang Dunia II. Pada awal Perang Dunia II, Jerman telah menginvasi dan menduduki barat laut Prancis. Ketika Amerika Serikat memasuki perang pada akhir 1941, invasi besar-besaran dari sekutu terhadap Jerman mulai direncanakan. Awalnya, invasi akan disebut Operasi Sledgehammer, yang bertujuan untuk menyerang kedudukan Nazi Jerman di Perancis pada 1943. Namun, rencana tersebut mundur, karena pemimpin sekutu Franklin Roosevelt dan Winston Churchill memilih menyerang Afrika Utara lebih dulu. Menyadari adanya ancaman invasi, Adolf Hitler menempatkan Erwin Rommel sebagai ujung tombak operasi pertahanan di sepanjang pantai utara Prancis, dan memberinya tanggung jawab membangun benteng serta memasang ranjau di banyak titik. Diperkirakan, Nazi menanam sebanyak 4 juta ranjau di sepanjang pantai Normandia. Pada Januari tahun 1944, Jenderal Dwight Eisenhower yang merupakan panglima tertinggi pasukan sekutu, diangkat menjadi Komandan Operasi Overlord atau juga disebut Operasi D-Day. Eisenhower memilih tanggal 5 Juni tahun 1944 sebagai hari dimulainya invasi ke Normandia. Nama sandi pertempuran Normandia selama Perang Dunia II adalah Operasi Overlord. Operasi Overlord atau juga disebut D-Day. Tujuan dari Operasi Overlord atau invasi Normandia yang dilakukan oleh sekutu adalah untuk melumpuhkan Jerman di Eropa Barat. Operasi Overlord dikenal sebagai invasi terbesar sekaligus paling fenomenal dalam sejarah yang mengubah jalannya Perang Dunia II. Tanpa perencanaan dan pengorbanan besar dari Operasi D-Day, sekutu mungkin tidak dapat mengalahkan pasukan Nazi di Eropa. Sekutu kemudian melakukan operasi tipuan, agar Jerman mengira bahwa target invasi utamanya adalah Pas de Calais, bukan di Normandia. Mereka juga berusaha membuat Jerman percaya bahwa Norwegia dan beberapa wilayah lain juga menjadi target potensial invasi. Di saat yang sama, pasukan sekutu melakukan Exercise Tiger, yakni gladi bersih di pantai Inggris. Sayangnya, mereka diketahui Jerman, yang langsung menjatuhkan torpedo hingga menewaskan 749 tentara Amerika Serikat. Operasi Overlord yang dijadwalkan dimulai pada tanggal 5 Juni harus ditunda karena cuaca buruk. Alhasil, invasi Normandia baru bisa diluncurkan sehari kemudian, yakni pada tanggal 6 Juni tahun 1944. Kendati demikian, pada tanggal 5 Juni pasukan sekutu tetap mengirimkan 1.000 pesawat pengebom ke Normandia dan menjatuhkan 5.000 ton amunisi untuk melumpuhkan pertahanan Jerman sebelum pasukannya diterjunkan. Selain itu, sekutu telah memiliki 7 juta ton perbekalan, termasuk 450.000 amunisi yang dipersiapkan beberapa bulan sebelumnya. Jumlah pasukan yang diturunkan dalam Operasi Overlord pada tanggal 6 Juni tahun 1944, mencapai 156.115, yang terdiri dari tentara Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Mereka membawa 6.939 kapal, 2.395 pesawat terbang, dan 867 pesawat luncur. Menjelang fajar tanggal 6 Juni mereka sudah berada di belakang garis musuh di Normandia. Angka-angka tersebut menjadikan Operasi Overlord sebagai salah satu invasi terbesar dalam sejarah yang membutuhkan perencanaan yang ekstensif. Pasukan sekutu diturunkan serentak di 5 tempat terpisah di sepanjang 50 mil pantai Normandia. 5 tempat tersebut diberi kode nama Utah, Omaha, Gold, Juno, dan Sword. Pendaratan pasukan sekutu yang telah ditunggu oleh sekitar 50.000 tentara Nazi Jerman sempat terganggu badai. Selain gangguan cuaca, pasukan Amerika Serikat yang diterjunkan di pantai Omaha menghadapi perlawanan paling sengit hingga jatuh korban lebih dari 2.000 jiwa. Kendati demikian, pasukan sekutu tetap diuntungkan karena pasukan Jerman memang kesulitan menebak langkah lawan. Jerman ragu-ragu mengirimkan bantuan ke pantai karena percaya bahwa sekutu akan meluncurkan serangan di utara Sungai Seine. Pada tanggal 11 Juni seluruh garis pantai Normandia telah jatuh ke tangan sekutu. Setelah menguasai pantai Normandia, sekutu terus mendatangkan pasukan dan perlengkapan perang mereka. Secara keseluruhan, sekutu menurunkan sekitar 2,5 juta pasukan, 500.000 kendaraan tempur, dan 4 juta ton perbekalan. Mereka terus bergerak masuk ke pedesaan dan memukul mundur pasukan Jerman.
Pada akhir Agustus tahun 1944, seluruh Perancis Utara akhirnya berhasil direbut sekutu. Secara keseluruhan, jumlah korban di D diperkirakan mencapai lebih dari 200.000 jiwa. Pasukan sekutu lantas direorganisasi untuk bergerak memasuki Jerman, di mana mereka akhirnya bertemu dengan pasukan Uni Soviet yang maju dari timur untuk mengakhiri Nazi Jerman. Dengan begitu, sekutu telah membebaskan Eropa Barat dari kendali Nazi Jerman. Keberhasilan Operasi Overlord merupakan sebuah titik balik yang menandai awal dari akhir Perang Dunia II di Eropa. Bahkan hanya dalam waktu beberapa bulan, Jerman menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga Anda menikmatinya. Like jika Anda suka, like juga jika Anda tidak suka, subscribe and share jika Anda mendukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.